Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini marilah kita mengambil pelajaran, salah satu pelajaran dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu peperangan antara kaum muslimin di Madinah dan kaum Quraisy yang berada di Makkah. Maka perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, di mana di kawasan sekitar Jabal Uhud sebelah utara Madinah. Yang pertama, dari latar belakang dari peristiwa tersebut adalah apa? Yang pertama, setelah kekalahan Quraisy dalam peperangan dalam perang Badar, kaum Quraisy yang ingin membalas kekalahan tersebut. Mereka mengumpulkan pasukan besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin. Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Maka pasukan muslimin berangkat dari Madinah dengan jumlah 1.000 orang. Tetapi sekitar ada kurang lebih 300 orang kaum munafikin, orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka yang 300 orang ini mereka mundur sebelum pertempuran. Maka akhirnya sekitar ada 700 orang sahabat menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut? Pertama, Rasulullah menempatkan sekitar 50 orang pemanah di sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Jabal Rumah, di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Maka beliau memberikan pesan agar mereka tidak meninggalkan posisi tersebut, baik ketika kaum muslimin menang maupun ketika melihat pasukan muslimin mengumpulkan harta rampasan, yaitu ghanimah. Yang ketiga, bagaimana terjadinya perang tersebut. Maka pada awal pertempuran kaum muslimin berhasil mendesak pasukan Quraisy waktu itu. Namun ketika sebagian pemanah melihat pasukan Quraisy mundur, maka mereka meninggalkan posisi untuk mengambil ghanimah. Yang tadi 50 orang pemanah ini karena pasukan kaum musyrikin mundur, maka mereka mengambil ke bawah, mengambil untuk mengambil harta rampasan tersebut, yaitu ghanimah. Padahal perang belum selesai. Meskipun diperintahkan mereka yang 50 orang ini jangan ke bawah, untuk tetap berada di tempat tersebut. Maka pasukan kuda, ada waktu itu pasukan kuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid, yang saat itu masih berada
di pihak Quraisy. Mereka memanfaatkan celah tersebut untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Jadi ketika mereka turun yang pasukan 50 itu ke bawah untuk mengambil ghanimah, tinggal 10 orang sisanya. Terus kaum musyrikin mereka mendesak ke kaum muslimin. Ya, maka di sini ada salah satu peristiwa yang menyedihkan dalam perang Uhud adalah gugurnya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Siapa Hamzah? Itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau gugur sebagai syahid setelah terkena serangan Wahsy. Maka secara keseluruhan sekitar 70 sahabat gugur dalam peperangan ini. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana pelajaran penting dari peristiwa perang Uhud? Di antaranya yang pertama, di antara pelajaran yang pertama yaitu pentingnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Peristiwa Uhud mengajarkan bagaimana bahwa perintah Rasulullah SAW bukan sesuatu yang boleh dianggap ringan. Maka ketika sebagian pemanah tidak mentaati perintah Rasulullah, maka keadaan yang sebelumnya itu menguntungkan berubah menjadi ujian yang sangat berat. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Fatafshalu, dan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan. Yang kedua, pelajaran penting dari peristiwa Uhud adalah jangan terlena dengan kemenangan. Ketika kita mendapatkan keberhasilan, manusia merasa semuanya sudah selesai. Padahal kemenangan yang harus disertai dengan syukur, ketaatan, dan kewaspadaan. Yang ketiga, bahwasanya dunia jangan sampai mengalahkan akhirat. Sebagian sahabat waktu itu meninggalkan posisi karena mereka melihat harta rampasan itu ghanimah. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai harta, jabatan, popularitas, atau kenikmatan dunia membuat kita meninggalkan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, di antara pelajaran penting bahwasanya kekalahan bukan berarti Allah meninggalkan kita. Perang Uhud menunjukkan bahwa orang-orang terbaik sekalipun dapat mengalami ujian dan kesulitan, yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit, memperbaiki kesalahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sabar ketika menghadapi ujian. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud bukan sekadar cerita sejarah, maka ia adalah cermin untuk kehidupan hari ini. Ketika kita mendapatkan amanah, taatilah. Ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Ketika kita mendapatkan ujian, bersabarlah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka segeralah bertaubat dan memperbaikinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa taat, sabar, tidak tertipu oleh dunia, dan mampu mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.